Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan Tuhan senantiasa memelihara kita hari lepas hari. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu Tuhan yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat 1 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Tertulis demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga bisa hancur gara-gara sibuk mengurusi garis keturunan. Ada keluarga yang pihak keluarga suami mempermasalahkan pihak istri yang bukan dari keturunan tertentu, bukan dari kasta atau suku tertentu, bukan berdarah ningrat atau bangsawan, bukan keturunan pejabat. Pihak istri menjadi tertuduh dan merasa bersalah, tidak bisa melakukan apa-apa karena kenyataannya memang bukan dari keluarga yang diinginkan oleh pihak suami. Masalah ini sebenarnya adalah masalah yang sepele, bukan yang utama dalam rumah tangga. Tapi hal-hal yang seperti ini seringkali menjadi perdebatan dan persoalan. Seharusnya dalam keluarga itu, yang dipentingkan bukan soal asal-usul suku, latar belakang, tapi bagaimana hidup dalam cinta kasih. Dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan pelayanan, kita seharusnya tidak teralihkan pada hal-hal yang tidak penting. Utamakanlah hal-hal yang penting dalam hidup, dan jangan berkutat atau menghabiskan energi pada apa yang tidak begitu penting, supaya kita terhindar dari persoalan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 3-4 ini dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Rasul Paulus menasehati Timotius dan juga orang-orang yang ada di mana Timotius berada supaya tidak mengajarkan doktrin atau ajaran palsu dan hal-hal yang hanya berkutat atau berfokus pada mitos, pada dongeng dan silsilah-silsilah yang seringkali diperdebatkan dan yang kemudian menimbulkan persoalan karena tidak habis-habis perdebatan soal hal-hal ini. Timotius diajar untuk berfokus pada hal yang penting, yaitu berpegang pada kebenaran, berpegang pada firman Tuhan dan hidup dalam karakter yang berbuah, yang memuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudara, sehari-hari, seringkali ada banyak hal yang bagaikan dongeng dan silsilah. Masalah-masalah atau hal-hal yang menyita waktu kita, menyita energi, menyita pikiran kita, menghabiskan fokus kita, tapi tidak menghasilkan perubahan dan pertumbuhan karakter, tidak menghasilkan kedamaian dan nilai-nilai kebenaran. Ada kalanya kita tidak sadar bahwa kita terlalu sibuk berdebat dalam pembicaraan. Kita ingin menang dalam obrolan, dalam perdebatan. Kita terlibat dalam gosip dan pembicaraan hal-hal yang
tidak begitu penting, tapi menjadi masalah yang dicari-cari. Kita harus ubah cara pikir kita, saudara, bahwa kita harus mengutamakan bagaimana kita hidup, menang dalam karakter, bukan berusaha menang dalam perdebatan atau dalam pembicaraan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau fokus kita terlalu banyak di area dongeng dan silsilah yang tidak penting, terlalu fokus kepada hal-hal yang tidak begitu perlu, mari ubah fokus kita, ubah cara berpikir dan ubah sikap kita, supaya kita tidak menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidaklah begitu penting. Yang terutama, biarlah hidup kita berubah dan berbuah seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk selalu berpegang pada kebenaran-Mu dan berfokus untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tolong kami supaya kami tidak berfokus kepada hal-hal yang tidak begitu penting, yang seringkali menguras energi dan waktu serta pikiran kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, berikan kami ketenangan hati yang damai, untuk kami dapat menikmati istirahat malam ini dengan baik dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.